panjangnya sudah tak jelaskan panjang kali lebarnya, biasanya yang diserang itu fisik gitu. Padahal sudah dijelaskan di dalam videonya kalau itu tuh ya cuman hiburan kan. Tapi hujatannya Masya Allah. Sampai merinding. Moro-moro Mbak Kunti ceblok mak cepok ngono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku tak ringkes-ringkes dulu ya teman-teman. Wih, hikmahnya apa tak leh? Ini aku mau masak, tapi sebenarnya belum masuk waktu memasak, tapi aku wis tak kayiti, sudah ya tak lekasi, sudah dimulai gitu, karena aku juga harus menyiapkan masakan buat tanggi buka gitu loh. Tadi aku dibeliin cibai. Ini kalau salah ngomong artinya ayam goreng ya, yang barusan tak ucapkan gitu. Itu ayam goreng yang berupa daging ayam dada, filet gitu, terus digoreng. Ini masakan alah angel marep ngomong. Ini tuh jajanan yang paling populer di Taiwan. Kayak gini, ini pedes banget ya. Pak Bos kan tahu kalau saya itu selera pedas, jadi itu kok sing pedes. Tapi saat pedes-pedesnya masakan Taiwan itu enggak ada rasa nilai bagi saya. Ini tadi dibelikan lauk ini, jadi saya tinggal nyambel doang kayak gitu, teman-teman. Ini tadinya itu dibungkusnya, karena Pak Bos itu belinya pas mongah-mongah, jadinya kalau ditutup tetap diadahkan di wadahnya itu, terus ngembun gitu, banyu kemeringet gitu loh kata Jawanya. Makanya tak pindahin ini, terus tak lapisi sama kertas tisu kayak gini, tak tutupi plastik ben tidak diayai coro, karena coro itu gila nih sekali teman-teman. Ya walaupun di rumah ini nggak ada coro, tapi kan ya saya nggak tahu pas tak tinggal moro-moro diayai coro, diles-iles, ditek-itek, terus barino tak emplok kan ya. Tidak sekali. Nah hari ini aku untuk majikan sama Simbah mau masak ini labu kuning lagi. Ini requestnya Pak Bos ya, jadi ya wes kita manut saja. Ini tak taruh di sini. Terus sama ini tahu beku yang tak taruh di kulkas tapi sudah tak keluarkan dari pagi, jadi sudah mencair gitu. Sama ini tulang ikan salmon. Terus tulang ikan salmonnya ini tak masak ini miso. Bumbu miso ini di Indonesia ada nggak ya? Ini kayak fermentasi dari kedelai gitu loh, kalau nggak salah sih. Ya saya nggak tahu, soalnya ini kebanyakan yang paling enak kata majikanku itu yang dari Jepang. Tapi ini tak masak nanti, soalnya aku masih mau nyambel dulu. Biar tidak ngebek-ngebek inggon, ini tak iris sekalian ya teman-teman. Aku pakai ini sepertiganya. Nah yang ini terus tak kembalikan ke kulkas. Aku ini galau, pengen nyambel mateng apa nyambel mentah yo. Tapi kok males gitu, kalau nyambel mateng gitu itu mesti dedek wakeh gitu, jadi blendrang. Kalau nyambel mentah kadang kurang. Wes nyambel mentah ya teman-teman, no masak ini langsung ya. Ini ikannya sudah tak cuci ya, jadi tak sisihkan ke sini. Terus aku mau ngirisi ini, kira-kira berapa ya, segini saja. Weh lah kok saya atas tengah iba no. Masih atos ternyata, padahal sudah tak keluarkan dari pagi loh. Cuacanya panas tapi adem, makanya ini masih atos. Ini tak irisi ya. Aku di videoku yang kemarin, yang itu judulnya salah masak daging babi untuk berbuka puasa. Kan padahal itu ada tanda tanyanya ya. Masa wong-wong ini gak ngerti maknanya tanda tanya itu apa, itu masa gak ngerti. Aku dihujat habis-habisan, dibully habis-habisan, tapi di Facebook. Kalau di YouTube teman-teman tuh lempeng semuanya, nggak ada komenan menghujat, membuli, tidak ada sama sekali. Malah neng Facebook yang nonton itu 100 berapa ribu gitu, pokoknya 100 ribu lebih ya. Terus yang komen itu mungkin sekitar 200, tapi itu nggak semuanya menghujat, nggak semuanya membuli. Jadi yang banyak juga yang komentar memberitahu yang komen yang bully-bully ini kalau mereka itu salah. Harusnya tuh nonton videonya dulu baru komentar kayak gitu. Sebenarnya
saya tuh sudah menduga seperti itu karena apa ya model wong Indonesia ki ya aku gak bilang semuanya ya, aku gak bilang semuanya, tapi mayoritas seperti itu. Yang nggak merasa nggak usah tersinggung lah, yang tersinggung berarti merasa kayak gitu aja ya. Jadi memang mayoritas kan memang orang kita itu sukanya kayak gitu, gampang terprovokasi, gampang kemakan hoax. Jadi cuman melihat sepenggal aja, mau eroh satu gel, cuman taunya satu gel kalimat aja wes sudah menyimpulkan macam-macam, langsung terbakar emosi dan lain-lain. Tanpa mau mencari tahu kebenarannya, tanpa mau cari tahu sejatinya seperti apa, itu nggak mau. Jadi gampang banget diadu domba, gampang banget diprovokasi, akhirnya kobong emosi gitu. Saya kan nggak salah toh. Padahal saya bikin video itu durasinya segitu panjangnya, sudah tak jelaskan panjang kali lebar kenapa saya bikin judul seperti itu. Kalau nonton videonya pasti tahu. Kalau dirungokkan, terus ada lagi selain mempermasalahkan judul ya, ada lagi tentang komentar tentang doa saya sebelum makan. Padahal di video itu sudah saya jelaskan kalau saya sudah membatalkan puasa sebelumnya, sudah minum air, terus saya makan itu waktunya sudah menjelang isya. Lah ngopo aku dadak berdoa untuk buka puasa lagi wong sudah batal puasanya. Duh, malah ada juga yang komentar sotoy banget, katanya dibilang itu beneran daging babi karena teksturnya daging babi itu yang seperti itu. Alah guys. Aku sih nggak tak ambil pusing ya teman-teman, karena ya wes resiko kalau orang itu bermain sosial media baik di YouTube, di TikTok, di Facebook atau di mana saja itu sudah wes coro jawabannya kayak sudah harus siap mental kalau dapat hujatan atau bulian, karena ya memang karakteristik netizen kita ya seperti itu. Kalau kita tidak salah di judul, salah di video, nanti pasti ada aja dicari-cari kesalahannya. Kalau tidak ditemukan kesalahannya, biasanya yang diserang itu fisik. Kemarin aku jadi ingat kontennya Didi Inun yang itu makan Raja Jin itu. Padahal sudah dijelaskan di dalam videonya kalau itu tuh ya cuman hiburan kan. Tapi hujatannya Masya Allah. Ini tak masukin jahe 2 lembar. Kok angel dibuka. Ini masih segelan ya karena Pak Bos baru saja beli. Jangan dibuka semuanya, cukup separuh saja. Jadi bener ngabar. Ini saya pakainya kira-kira 1 sendok makan. Saya belum pernah pakai yang merek ini. Terus tak masukkan ke dalam gelas. Ini ada airnya, jadi tak cairkan dulu biar tidak jendel gitu. Walah nemplok. Ini tak cairkan dulu. Kelihatannya ini lebih mudah mencair daripada yang biasanya tak pakai. Ini daun bawang sudah tak cuci bersih ya. Cucinya nggak perlu tak tunjukin ke kalian karena nanti terlalu panjang videonya. Motongnya ya sesuai selera aja lah. Kalau saya ya tak rengges kayak gini aja. Yang penting nyemplung gitu. Ini airnya belum mendidih ya. Rodok lama karena memang menggunakan kompor listrik yang sudah tua. Ini tak colok gula sedikit. Biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Ini yang tak masukin dulu tahunya ya, jadi biar matang duluan. Karena ikannya nggak boleh terlalu lama dimasak. Tahunya ambiar bentuknya. Karena ini sudah lama tak taruh di suhu ruang, jadinya empuk kayak kates teman-teman. Kalau kayak gini tuh masaknya enak, jadi sebentar dimasak aja sudah melondot gitu. Sudah melondot itu maksudnya sudah empuk gitu loh. Nggak perlu masak lama karena kan kita yang tak ladenin orang tua semua. Nah ini tahunya sudah kemampul semua. Sekarang mau tak masukin bumbu misonya. Nah sekarang masukin tulang ikannya. Ini nggak bisa dimasak terlalu lama ya, karena ikan salmon itu kalau dimasak terlalu lama gizinya hilang. Sekarang terakhir masukkan daun bawangnya. Wah, melocot.
Aku keluar malam lagi, teman-teman. Ini mau ke supermarket untuk beli buah naga karena besok, kelihatan nggak sih? Karena besok itu waktunya jadwalku untuk medical terakhir. Jadi karena puasa kan jarang, kebutuhan airnya itu kurang. Terus kalau nggak didorong sama buah-buahan, takutnya besok itu nggak bisa berak. Kalau di sini nggak bisa berak pas medical, wah kon balenin nah, bayar nah guys. Makanya ini saya ngalahi keluar malam-malam buat beli buah naga, kan kalau habis makan buah naga itu biasanya lancar. Anginnya wadem ces sampai merinding. Depan sini tuh toko kuning ya teman-teman. Ini kayak toko togel gitu loh kalau di Indonesia. Ini satu-satunya judi yang legal di Taiwan. Yang lainnya ilegal, tapi kok kayak resek tok ini, berarti ya suwira dodol itu. Aku ini ke supermarket yang di bawah tanah aja karena yang paling deket. Kalau ke supermarket yang biasanya yang gede itu terlalu jauh dan jalanannya gelap. Waduh, mate, nggak ada buah naganya. Ini aku sudah nyampe rumah ya. Aku tadi nyampe rumah itu langsung ngurusi mbahku. Jadi tadi kan pas tak tinggal itu mbahnya masih ngeletak gitu tuh. Terus waktu pulang itu langsung tak urusi, tak kasih minum obat tidur sama tak popoi gitu. Jadi biar tidak ngompol malamnya sekarang. Dan saya belum mandi teman-teman, belum mandi. Jadi jam segini tuh belum saatnya saya mandi. Kalau belum beres semuanya belum bisa mandi. Soalnya nanti pasiennya celuk-celuk kalau saya nggak mandi. Jadi aku itu kalau mandi itu biasanya antara jam setengah 11, jam 11, setengah 12, antara jam segitu. Udah biasa kayak gitu. Kalau di Indonesia mandi jam segitu ndrodok. Karena kademen. Kalau di sini ya enggak, soalnya mandinya pakai air panas. Tapi ya tidak air panas nyel, nanti melocot badan saya, ya air anget gitu loh maksudnya. Airnya itu, kerannya itu bisa diuntir-untir kayak gitu. Tapi tadi saya barusan nyalain pemanas air. Lah lampunya itu masih merah, berarti kan belum boleh dipakai soalnya banyunya masih digodok di dalamnya itu. Jadi banyunya belum anget. Saya harus nunggu dulu kira-kira kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, tadi saya di supermarket muter-muter nyari buah naga, nggak dapet. Bunda musimi atau gimana ya nggak tahu. Saya mau ke supermarket yang lebih besar, males soalnya sudah malam. Yo wedi juga soalnya kan udah jalannya itu peteng dan ngelewati taman-taman itu kan rungkut, tahu takutnya ada demit moro-moro Mbak Kunti ceblok mak cepok ngono kan yo jan ngeri banget loh. Arep mlayu nyanti jajali dikepung wit-witan gede-gede koyo ngono kae. Ya akhirnya aku seadanya, terus mau nyari yogurt. Mau nyari yogurt itu ada banyak, tapi nyari yang halal itu ternyata kosong. Aku taunya yang halal itu cuma 2 merek, yang lain belum tahu saya. Pas tak cari itu kebetulan pas habis, nggak ada. Akhirnya apa, aku tuku gedang, beli pisang ini tadi. Pisangnya isinya 4 angluntung. Mbah kurang turu. Ini lo guys, piye terusan. Ini tadi 4 ini 65 NT. 65 NT itu berarti sekitar 32.500. 32.000
32.532.500 dapat pisang 4. Kalau di Indonesia sudah dapat pisang setundun, di daerah saya maksudnya. Kalau di daerah lain saya tidak tahu, saya kan belum pernah berkeliling Indonesia. Mbahku celuk-celuk, katanya kalau ngomong suruh pelan. Padahal aku ngomong pelan nih. Ini aku tuh sedih kalau besok itu nggak bisa maaf ya kalau jorok, tapi memang di Taiwan itu kalau medical check up itu diambil fesesnya. Feses itu ya itu ya bahasa gaulnya, bahasa ngono kayak bahasa ilmiahnya kan feses gitu. Jadi diambil fesesnya buat delok cacingan apa tidak. Nah kalau besok nggak bisa ya ciloko, saya harus bayar lagi, harus bayar lagi. Jadi untuk satu kali medical check up itu saya bayarnya 2000 NT. 2000 NT itu 1 juta. 1 juta itu sudah satu paket ya. Ya ada ronsen, ada cek ambil darahnya diambil, tinggi badan, berat badan, terus apa nah ya, mata gini minus apa enggak, terus ke dokter umum, terus yo itu ambil nya itu apa nih lali aku, pokoknya paket lengkap itulah. Kalau di Taiwan itu cacingan itu bermasalah, jadi kita nggak boleh cacingan, makanya disuruh ngumpulin nya itu untuk mendelok apa kita cacingan atau tidak. Memang terkesan jorok, tapi yo aneh rumangsaku kalau di negara-negara lain nggak ada yang kayak gitu. Jadi saya terpaksa harus gentrong, soalnya kalau nggak puasa aja sih lancar, cuman kalau puasa itu kan kebanyakan kita itu kurang cairan, dehidrasi kan, seharian nggak makan minum, jadi takutnya nanti nggak bisa. Ini lambungku jane gini ya toh, ini sanu bakun tak rasani bang kroso moro ya ciloko aku kita coba itu sampai bismillahirrahmanirrahim sampai huruf bismillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sudah hampir jam 11. Saya mau mandi dulu. Kayak bubuk. Soalnya nanti kan ya sahurnya jam 3 bangunnya. Terus besok dijemput jam 7:30. Oke, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.